Kalau tadi itu obat istilahnya untuk mengatasi dosa besar yang pernah dilakukan. Nah, ini ada waktunya kawan-kawan. Ada 4 waktu kata ulama yang sangat dianjurkan untuk kita makmurkan agar dosa-dosa kita di masa lalu bisa terhapus. Nah, ya. Nih. Oke. Yang pertama yaitu waktu antara maghrib dan isya. Nah, waktu maghrib sampai isya. Nah, itulah kenapa kita di Masjid Ismu Yahya ini memulai, walaupun sudah hidup aktivitasnya dengan ngaji bahagia, ya, bahkan kita coba duplikasi sekarang kan ke masjid-masjid yang ada di sekitar kita, tetapi tidak semua terlibat. Nah, ini untuk mengisi kekosongan SPA yang tinggal di kawasan, kemudian santri-santri yang tidak kebagian jatah ngajar, tidak kebagian kholakoh mim, itu daripada bertaburan, kita isilah dengan program. Kalau di sini namanya me time kajiannya kawan-kawan. Me time tuh kita sisihkan waktu maghrib sampai isya untuk kita bisa dekat sama Allah. Itulah kira-kira. Nah, ya, dapat bahasa plesetannya tuh, bahasa Sambas. Time itu tuh bahasa Sambasnya time. Nah, time artinya berhenti. Artinya kalau berhenti, berhenti dari hiruk pikuknya dunia. Berhenti kita dari mikirkan dunia, dari mikirkan menilai orang, ditilai orang, gitu ya. Kita berhenti sejenak, kita matikan handphone, kita matikan televisi. Maka lahirlah gerakan mematikan handphone dan televisi nanti kawan-kawan serentak di seluruh Indonesia ba'da maghrib sampai isya. Kita balikkan lagi suasana zaman-zaman dulu. Bagaimana setiap maghrib itu orang-orang masuk ke rumahnya. Anak-anak tidak ada yang berkeliaran. Pada ngaji di tempat guru ngaji. Ada yang ngaji sama orang tuanya. Nah, kalau sekarang kan enggak. Mabar deh kan. Nah, maknya nonton sinetron. Bayangkan anaknya mabar, maknya nonton sinetron. Ini harus kita narasikan ulang. Harus ada yang mensiarkan, harus ada yang menyampaikan. Kita tidak bisa mau melarang orang langsung, itu tidak bisa, kecuali kita mencontohkan dulu kawan-kawan. Silakan yang ditinggal di luar para SPA, kalau tidak bisa datang ke Ismu Yahya, bikin majelis di rumah, murojaah, menghafal 1 hari 1 ayat misalnya, mentadaburi, meresume, membacakan ulang resume Zoom. Kan yang dengar tuh baru teman-teman, mungkin istrinya belum dengar, yang istrinya di sini suaminya belum dengar, maknya belum dengar, anaknya belum dengar. Bisa membacakan ulang materi-materi yang disampaikan para asatid saat Zoom di keluarganya. Begitu cara menghidupkannya kawan-kawan. Anaknya yang sudah ada sekolah, yang ada di TPA, gunakan untuk mendengarkan atau memurojaah hafalan anaknya. Begitu. Tidak ada pilihan lain kawan-kawan. Ya, untuk membalikkan kejayaan Islam ini, kalau Islam dulu pernah jaya karena tokoh-tokohnya yang muncul ke permukaan sejak kecil sudah dekat dengan Quran, maka untuk membalikkan kejayaan ini harus balikkan lagi Quran. Lewat mana? Lewat keluarga-keluarga kecil kita dulu kawan-kawan. Nah, mimpi mau ngomong Indonesia, kalau di rumah kita aja masih belum, kita lakukan kawan-kawan ya. Insyaallah saya mengorbankan waktu yang harusnya bersama dengan keluarga ba'da maghrib biasanya. Waktu saya mendengarkan anak-anak murojaah atau biasa keluar dengan anak, dengan istri, saya korbankan. Untuk apa? Biar bisa menjadi contoh dulu. Nanti silakan teman-teman lanjutkan kalau misalnya saya berhalangan, saya tidak ada di tempat seperti itu. Bahkan nanti kalau sudah meninggal. Nah, begitu kawan-kawan. Terserah. Macam-macam biasanya ini kan, ada yang baca kalau di kampung tuh atau di pondok-pondok itu
baca ratib haddad lah, baca solawat lah, macam-macam deh. Ngisinya itu boleh kawan-kawan. Tapi yang paling mudah itu belajar Quran. Ya, yang udah tahu metode sakifat, ngajarlah tuh ke keluarganya yang masih belum bisa baca Quran, ngajar di kampungnya, ngajar di musolanya, ngajar di kompleknya kawan-kawan. Tak usah banyak, 2-3 orang jadi, tapi bisa jadi 2-3 orang yang kawan-kawan ajarkan bisa baca Quran, itulah nanti mengundang keridhaan Allah kan. Nah gitu ya. Waktu maghrib ini waktu yang krusial. Ya, banyak orang masih di jalan. Oh, apalagi kalau di Jakarta. Dalam mobil di waktu-waktu ini, saya dulu kawan-kawan pernah tinggal di seberang. Kadang maghrib itu kalau baliknya sebelum maghrib sering nyangkut di tol, di jembatan ya, di jembatan Kapuas. Sering nyangkut di situ. Macam mana? Datang-datang dekat mau Isya. Maka saya mengajak insya Allah mulai hari ini di kawasan Ismu Yahya per jam 17 atau jam 5 sore dah kita tinggalkan dah semua aktivitas dunia. Siap-siap, ada yang mandi, ada yang makan gitu ya. Supaya nanti ba'da maghrib tidak lagi disibukkan dengan mandi, tidak disibukkan lagi dengan mau sibuk makan. Bang, hari ini hari Senin kami puasa bang. Oke, nanti komatnya agak kita panjangkan ya. Misalnya 15 menit atau 10 menit. Silakan habis buka langsung makan. Nah, maka nanti yang bertugas hari ini siapkan makanannya lebih awal. Supaya nanti jam 6.30 kita bisa ke masjid lagi. Bisa bertugas lagi yang ngajar ya. Nah, gitu kawan-kawan. Waktu-waktu yang krusial nih. Bahkan kata Rasulullah, Nabi SAW juga mengingatkan umatnya agar tidak berkeliaran di waktu maghrib. Beliau bersabda, jangan lepaskan hewan-hewan ternak dan anak-anak kalian ketika matahari terbenam sampai berlalunya awal isya, karena para setan berkeliaran antara waktu terbenamnya matahari sampai berlalunya awal isya. Berarti kalau kita berkeliaran pada maghrib, ya siapa setannya? Ya jawab seorang, gitu kawan-kawan. Nah, agak cepat ya, kan udah jam 6, 5 menit lagi, insyaallah. Waktu yang kedua yaitu waktu sebelum subuh. Walau hanya 15 menit, walau hanya 2 rakaat, kita sempatkan untuk sholat tahajud. Ya, saya rekomendasikan buat para pemula, teman-teman cukup 2 rakaat sholat tahajud, 2 rakaat sholat tobat. Ya, kalau yang belum witir bisa dikunci dengan witir. Gitu. Bahkan kalau tak mampu gak 3 rakaat, 1 rakaat pun boleh. Nah, gitulah. Disitulah kita sempatkan untuk banyak-banyak minta ampun. Ya, itu aja. Kalau sekarang kan jam 4.26 azan. Jam 4 pun kawan-kawan bangun, insya Allah kekejar, masih kekejar ya. Nah, kalau di Ismu Yahya, alhamdulillah ya teman-teman sudah istiqomah jam 3.30. Yang berat biasanya yang di luar. Nah, seperti itu. Nih, 15 menit aja kawan-kawan kita sisihkan. Sudah ada 2 waktu. Yang pertama tadi waktu maghrib sampai isya. Yang kedua sebelum subuh. Nah, ya. Yang sekarang nah, ini kawan-kawan anjurannya untuk banyak-banyak kita mengingat Allah. Nah, banyak-banyak mengingat Allah. Kemudian yang ketiga, waktu antara subuh sampai isrok. Nih waktu kita sekarang nih. Ya, alhamdulillah kita sudah melakukan kebiasaan ini. Ya, habis sholat subuh kita baca Quran. Setelah baca Quran lanjutkan dengan majlis ilmu. Maka setelah ini nanti silakan dikunci dengan sholat syuruk. Dan sholat syuruk.
Nih kawan-kawan, ada keutamaan sholat suruk ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, lalu ia duduk sambil berzikir pada Allah hingga matahari terbit, kemudian ia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umroh. Beliau pun bersabda, pahala yang sempurna, sempurna dan sempurna. Ya, inilah adilnya Islam luar biasa. Yang belum punya modal, yang belum punya uang, yang belum punya kesempatan untuk berangkat haji dan umroh, tetapi punya kesempatan untuk dapat pahala yang sama, untuk mengamalkan hadis ini kawan-kawan ya. Sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan berzikir, termasuk kita ini menuntut ilmu sampai matahari terbit, kemudian dilanjutkan dengan kita nanti sholat suruk 2 rakaat. Nah nih ya, agak cepat kita ya. Langsung waktu yang keempat, yaitu waktu sebelum terbenam matahari, yaitu dengan kita isi membaca zikir dan wirid tertentu. Kapan waktunya bang? Sebelum maghrib ya, 10 menit sebelum maghrib kita hentikan semua aktivitas ya. Bahkan kalau di sini tadi saya himbau jam 5 sore, silakan teman-teman sudah tinggalkan semua pekerjaan kantor, pekerjaan dunia kita tinggalkan ya. Nah siap-siap kita kawan-kawan, siap-siap masuk gua. Nah ya, langsung ke masjid. Nah masuk ke rumah, kita sempatkan zikir dan wirid ya. Bisa baca al-maksurat kan, al-maksurat sore. Nah zikir sore, begitu kawan-kawan.